Oleh karenanya ketika kita dalam bersolat, kita tahu bahwa bersyahadat itu adalah rukun. Ya, ketika kita bertahiyat, ya, dalam solat, ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, ketika pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ya, kita alamatkan ucapan itu adalah dengan melihat diri batin yang sudah menjadi kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kesanalah kita mengalamatkannya. Ya, ya, jangan lagi kita mengalamatkannya itu mohon ampun, mohon maaf kepada Nabi Muhammad bin Abdullah yang ada saat ini makamnya itu di kota Madinah. Ya, setiap orang haji dan umroh, ya, banyak yang melakukan ziarah di situ. Ya, kita kenal dengan Raudhah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau sudah betul-betul paham, ya, tanamkanlah itu. Ya, maka dengan ini jemaah dimuliakan oleh Allah, kalaupun apa namanya, kita berselawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, kita itu melihat kepada nur itu. Ya, nah, makanya untung kalau orang yang mengaji begini udah paham dia, ketika dia ziarah, ya, ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di Madinah itu getarannya itu orang yang nggak paham pun getarannya kuat di situ, getaran batin itu, apalagi kita paham, kita lihat dirinya, nur yang ada di dalam jasad Muhammad bin Abdullah itu ada pada diri kita, maka kemanapun kita, ya, tetap ikut baginda Rasulullah, ya, dengan diri kita. Maka sesungguhnya jemaah dimuliakan oleh Allah, berapa sangat besarnya nikmat Allah di diri kita ini, tapi kadang tak pernah kita perhatikan. Ya, di antaranya ada dua unsur yang sangat-sangat luar biasa di diri kita ini, ada unsur Tuhan di diri dan ada unsur nur itu di diri kita. Ya, maka tegasnya apa? Saya katakan, ya, jangan kita mau mengaminkan doa orang yang ketika dia berdoa tidak berselawat. Ya, mengawali doa itu dengan selawat. Nah, Nabi Allah Adam saja sebelum membaca Rabbana zalamna anfusana, dia berselawat dulu kepada Rasulullah, baru taubatnya diterima oleh Allah. Ya, Nabi Musa juga seperti itu, berselawat dulu baru bisa membelah lautan. Nah, jadi ketajaman kehebatan selawat itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang berdoa, sekali lagi jangan aminkan bagi orang yang tidak mengawali doanya dengan selawat. Kalau kalimatnya saya buat gini, apa kira-kira pandangan kawan-kawan jemaah dimuliakan oleh Allah? Jangan aminkan orang yang berdoa yang tidak kenal dengan nur Muhammad yang ada di dirinya. Tangguh begitu. Kalau tadi kan masih enak awak dengarnya, ya kan? Ya, jangan aminkan doa orang yang tidak berselawat kepada Nabi, masih enak otak awak, iya kan? Tapi kalau kalimatnya naik lagi dia bahaya. Jangan kasih orang berdoa yang tak kenal kepada Allah, tak kenal kepada nur itu. Apa kira-kira pandangan? Kenapa jemaah dimuliakan oleh Allah? Kenapa itu sebagai syarat orang yang mau masuk surga? Ya kan? Karena sesungguhnya orang yang mengenal itulah di dirinya, baru dia Islam di sisi Allah. Kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal nur itu, dia tidak Islam. Walaupun pakaiannya itu pakaian menunjukkan dia Islam, tapi rohaniah dia, batiniah dia belum lagi
Islam. Nah, makanya saya katakan di awal tadi, ini hal yang sangat pokok. Ya, tapi kalau sudah kita bisa memahami ini, ya ketika kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu kan bukan lagi keluar diri kan. Bahkan saya katakan yang bersalawat itu siapa? Karena Allah dan Muhammad itu adalah Esa. Sesungguhnya bersalawat itu dia sendiri bersalawat untuk dirinya sendiri. Nah, ini dia. Jadi oleh karena itu sekali lagi jemaah dimuliakan oleh Allah, ini mesti dipahami baik-baik. Ya. Nah, ya. Ini dalam rangka apa? Untuk memenuhi man akhirul kalami la ilaha illallah. Kalau menunggu mengucapkan itu kita baru meninggal, ya kita sudah sepakat kalau itu hanya bisa terjadi dalam sinetron. Nah, jadi diri kita itu tetap bertuliskan itu. Nah, makanya kalau kita lihat lintas sejarah, bendera Rasulullah itu apa rupanya? Tulisannya itu kan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibikin bendera. Cuma hari ini pun kulihat tulisan itu di mobil belakang itu ada tulisannya. Ya kalau itu saya jujur, ya kurang setuju saya. Apalagi itu di belakang kaca itu bisa kotor, ya, bisa najis. Cuma itu banyak orang ketika dibicarakan itu syiar. Ya, tapi itulah diri batin kita. Sebenarnya bukan untuk dipajangin kayak gitu. Ini kan seperti tulisan Allah dan Muhammad ini. Bukan sekedar untuk pajangan. Yang pertama dia harus terpatri, ya, ditanam sedalam-dalamnya di dalam keyakinan sehingga menjadi hakul yakin. Itu dia Pak, lihat, dilihat. Nah, jadi kalau orang melihat orang meninggal, kita lihat sifat itu, sifat Allah, itulah Nur Muhammad itu. Giliran kita pun nanti mau meninggal begitu, lihat saja sifat itu, diri kita yang itu, tulisannya itulah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau ini dipahami, saya katakan punya power, punya kekuatan. Ya, tapi kenapa hari ini ya orang mengucapkan itu? Ya kita menangis ya. Melihat bagaimana saat ini saudara-saudara kita umat Islam di Palestina itu, ya, rumah sakit dibom, ya, diembargo makanan, obat tidak boleh masuk, penjara yang kejam negara Palestina itu. Ya. Banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, sampai hari ini pun kita berpikir, ya Tuhan mana pertolongan kau, kira-kira kan gitu ya. Karena kita ini manja atau apa saya nggak tahu. Berharap sekali orang saat ini turun burung ababil, tapi nggak turun-turun juga. Ya, termasuk kita di Indonesia ini. Ya, martabat umat ini, kedudukannya hari ini seperti apa? Orang kalau udah bicara tentang Islam alergi. Ada apa rupanya? Ya kan? Nah, kenapa? Karena yang Islam itu sendiri tidak bisa menunjukkan satu keajaiban yang ada di dalam diri umat itu. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, karena itu tadi. Jadi makanya saya pernah katakan, kalau diri jasad kita ini, identitas diri kita ini dihina, silakanlah. Tapi kalau diri batin kita itu jangan. Jadi mulianya seseorang itu dipandang Allah di sisinya ketika orang itu mampu melihat dirinya yang itu. Diri batin itu. Dan saya ingin katakan lagi, berhentilah kalau kita beribadah bukan melihat itu. Berhenti.
Jadi kalau saya katakan kemarin as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Orang yang salat tidak memandang itu, maka yang dilakukannya itu pun mungkar. Nah, kira-kira begitu. Nah, banggalah saudara-saudaraku jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, dalam majelis yang sederhana ini kita sudah menemukan hakikat diri kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemana dialamatkan itu? Kepada nur yang ditiupkan, dan nur yang masuk itu, ya itulah yang dijalikan Allah. Ada sifat Allah di situ. Ya, jadi kalau nggak begitu, nggak bisa. Makanya hari ini Islam itu sebagai buih, seperti buih di lautan, kata Rasulullah. Karena tidak ada kekuatan itu. Ya, minimnya kemaraunya kita dengan kekuatan spiritual itu. Ya, maka lewat kajian ini, ya kalau kita ambil jadi judul, ya diri kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka sekali lagi jemaah dimuliakan oleh Allah, ya kita sudah pernah bahas sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jangan kita yang sholat, kita ini nggak pernah ada. Sejak kita lahir kita nggak pernah ada, tapi adanya kelahiran itu menunjukkan adanya Allah, bukan ada kita. Ya, menunjukkan adanya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita bersalawat, salatullah salamullah, lihat diri itu. Nah, makanya kita ini kenapa diperlukan berzikir, kenapa dianjurkan kita berselawat? Ya, untuk itu, mensinkronkan yang ada itu. Ya, maka wajarlah kalau dalam thariqat, ya, di makom pertama satu hari, satu malam 5.000, habis itu baca selawat 5.000. Kenapa? Supaya sinkron. Nah, ini barangkali ya, nanti lewat dialog-dialog ringan kita ini saya mohon ampun, mohon maaf, kawan-kawan harus duduk ini. Nanti duduknya betul-betul bisa paham ya kenapa diriku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari mana jalan ceritanya. Ya, ini yang mesti kita diskusikan ya, supaya ini duduk dan menjadi keyakinan kita. Ya, tidak hanya sekedar mendengar, tapi betul-betul paham. Nah, untuk apa itu nanti? Yang pertama memang saya katakan tadi, bagaimana di akhir hidup kita tetaplah la illallah. Sekarang gue tengok malaikat maut gaya mencabut orang udah main ini aja sekarang ini, nggak ngasih tanda-tanda tuh selesai ya kan. Nah, begitu. Jadi kita udah siap begitu. Karena diajar-ajari lagi itu kurang ajar namanya itu. Iya kan? Masa waktu mau mati diajari. Mana dengar itu? Nggak dengar itu. Ya kayak gini inilah kita belajar. Nggak mengenal itu. Kalau udah paham itu Pak Junedi, syukurlah sama Allah. Dia betul-betul paham. Baru Islam kita di sisi Allah dan Islam di sisi manusia. Ya. Nah, jadi jangan identitas zahir saja harus jelas, tapi identitas batinnya kita tak jelas. Ya, nah saya nanti mau dengar dari kawan-kawan, dari jemaah sekalian, bagaimana memahami kok bisa diri batin kita bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, dari kajian pada malam hari ini, dan itu merupakan kumpulan dari kajian-kajian yang lalu. Ya, nah lihatlah diri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu diri kita. Saya pikir itu saja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Karena aku pun khawatir ini banyak diam. Ya, karena memang
sementara sesaat mendengarkan kajian, ya kan. Nah, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lihat diri batin itu. Na'udzubillahi sami'un alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anjil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah ya mujibas sailin ya munzilal munzilin ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hablana tasihal mu'amalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa basarina nur wa sam'ina nur wa basarina nur wa takallimina nur. Allahumma dawir qulubana kama nawaltal ar binurika samsika abadan abada. Allahumma ya kafi ya ghani ya fattah ya razzaq ya karimu ya wahhab ya Jattul ya Mujib. Allah latifun bi'ibadihi wa yatubu man yasha wa wal qawiyul aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. 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 Taqabbalallahu minkum.